Shalom. Shalom. Shalom untuk kita semua, baik yang di rumah, mungkin dalam perjalanan juga. Shalom. Shalom. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan dulu dong. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Oleh karena anugerah-Mu lah Tuhan kami ada hari ini. Oleh karena anugerah-Mu saja Tuhan Yesus kami boleh melewati hari-hari kami sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang tak pernah terlambat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami bawa hati kami, bawa penyembahan kami mau datang bersyukur, menyembah Tuhan Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya kehadiran-Mu saat ini ada memulihkan setiap kami, memberikan kesembuhan kepada setiap kami, memberi kekuatan yang baru kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, biar ibadah kami saat ini ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Engkau yang berkuasa Tuhan. Kami siapkan hati kami dalam nama Yesus. Amin. Mari kita semua, saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bawa hati kami, penyembahan kami. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus. Engkaulah pengharapan, Engkaulah segalanya. Hati kami percayanya kepada-Mu Tuhan. Hati kami percaya. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh
kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allahku. Haleluya, segala pujian menyembah kami naikkan bagimu Tuhan. Engkaulah yang ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Haleluya. Kau ajaib Tuhan. Kau ajaib. Engkau mulia. Kami datang menyembahmu Yesus. Engkau ajaib Tuhan. Engkau mulia. Biar segala yang bernafas memuji Engkau. Engkau ajaib, Engkau mulia. Kami datang menyembahmu Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam hadirat-Mu kami terima kekuatan baru. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kami kagum dan hormat kepadamu. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Katakan dengan sungguh. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Yes, Kau layak dipuji. Ku kagum akan
puji bagimu Tuhan. Haleluya. Kami kagum akan perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami boleh beribadah di tempat ini. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami juga mau naikkan doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami bawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu Tuhan bagi bangsa ini. Kami rindu bangsa ini Tuhan boleh mengalami jamahan kasih Tuhan. Kami rindu bangsa ini Tuhan dipulihkan ya Bapa, sehingga semakin banyak orang-orang yang datang kepadamu menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin kami. Kami bersyukur buat Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden. Tuhan kiranya memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Tuhan memberkati ya Bapa pemerintahan kami, mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah ya Tuhan. Tuhan berkati mereka ya Bapa. Berikan hikmat akal budi kepada mereka ya Bapa, supaya bangsa ini boleh dibawa lebih lagi maju Tuhan. Terlebih di dalam perekonomian bangsa ini. Tuhan memberkati ya Bapa. Tuhan memberkati juga para aparat kami ya Tuhan. Tuhan berikan kepada mereka kesabaran ya Tuhan. Khususnya Tuhan di dalam menjalankan tugas yang mereka jalankan saat ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, jika ada Tuhan orang-orang jahat Tuhan, orang-orang yang berpikiran radikal yang mau mengacaukan bangsa ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menjamah mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh berbalik dan mereka boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang saat ini beribadah ya Bapa. Berikan Tuhan kasih-Mu Tuhan, supaya gereja-gereja-Mu boleh bergandengan tangan ya Tuhan. Tidak memandang dari gereja mana ya Tuhan, tetapi kami sama-sama tubuh Kristus boleh bertumbuh bersama di dalam Engkau dan memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat gereja kami, Gereja Bethel Indonesia, mulai dari pemerintahan pusat bahkan BPD Tuhan berkati. Berkati gereja kami di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan gereja kami ini menjadi gereja yang sehat, kuat dan bertumbuh. Dan jemaat-Mu Tuhan, jemaat yang berfungsi, yang berkenan kepada Allah. Dan kami boleh menjadi terang dan garam dunia dimanapun kami berada ya Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi saksi-Mu, menjadi alat-Mu. Kami boleh memberitakan Injil bagi orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Kami rindu gereja ini Tuhan boleh dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru yang belum mengenal Engkau. Kami rindu mereka dibina di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati keluarga-keluarga di tempat ini. Berkati anak-anak kami sekolah minggu, teens, youth ya Bapa. Tuhan kiranya memberkati. Berkati Ibu Gembala sidang kami ya Tuhan, Ibu Jenny ya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan kepada hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah hadirat Tuhan dinyatakan di tempat ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Mari kita, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita angkat persembahan kita. Begitu juga Bapak Ibu yang ada di rumah, siapkan persembahan-Mu. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau memberikan persembahan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati persembahan ini menjadi berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan. Berikan kepada kami hati yang suka memberi, supaya kami memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Kami akan memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Silahkan saya undang semua bangkit berdiri. Allah kita Allah yang kuat, amin. Sumber kekuatan, keselamatan, perlindungan kita. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku,
berlaksa di sisi kananku. Ku tahu Engkau bersamaku. Engkau bersama. Amin. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindungan, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Dia sumber kemenangan untuk kita, amin. Katakan bersama. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Engkau bersamaku. Engkau bersama. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisiku. Tahu janjimu, Engkau bersamaku. Engkau bersamaku. Takkan goyah, Takkan goyah-goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti. Sama-sama katakan. Kaulah yes. Haleluya. Dan keselamatanku. Perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindungan, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Semua yang bertepuk tangan untuk Tuhan. Dia adalah keselamatan kita. Katakan dengan yakin bahwa takkan pernah goyah keyakinan kita kepadanya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti. Katakan lagi, takkan pernah. Takkan pernah goyah keyakinan pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang. Sekali lagi katakan dengan yakin. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali, saudaraku. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Kau perlindungan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kasih-Mu besar bagi setiap kami. Bahkan kasih-Mu bahkan memberi pesona hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu besar. Oh, haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Oh, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu
Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Oh Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagi sembahkan, Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sungguhlah mempesona diriku, Tuhan kuasa-Mu. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan. Sekali lagi katakan Tuhan, kasih-Mu. Oh Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu besar Tuhan, kuasa-Mu nyata di dalam Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Yesus. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagi kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagi sembahkan
Tuhan. Sepanjang umur ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku ku sembah. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Kami bersyukur untuk hari-hari yang boleh berlalu yang Tuhan sudah sertai kami. Dan untuk hari-hari yang akan datang ke depan kami juga bersyukur. Tuhanlah yang sudah menyediakannya bagi kami. Aman berada dalam Tuhan, hati kami boleh merasa tenteram karena Engkaulah Allah yang menyertai kami. Dan kasih serta penyertaan Tuhan, cinta daripada Tuhan tidak pernah undur dari setiap kami. Pada pagi hari ini kami kembali berkumpul di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh dapat menerima kebenaran firman-Mu dengan baik. Biarlah setiap firman yang kami dengar ditaburkan di atas tanah yang subur, dan firman Tuhan boleh dapat bertumbuh di dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang berlimpah demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, urapilah setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun hamba-Mu yang mendengarkan. Biarlah setiap kami memperoleh hal yang baik dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ya, shalom bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, baik yang berada di gereja maupun Bapak Ibu serta saudara-saudari yang mengikuti secara daring. Ya, puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan karena di pagi hari yang berbahagia ini kita masih diizinkan untuk berkumpul memuliakan nama Tuhan bersama-sama dan juga bertumbuh bersama-sama di dalam iman dan pengenalan kita akan Tuhan. Sesuai dengan tema yang diusung oleh Sinode GBI pada tahun ini, yaitu Tahun Kesehatan Rohani, secara khusus pada bulan ini memiliki subtema karakter pribadi yang kuat dan sehat. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai ketabahan hati. Ya, pada minggu ini kita akan mempelajari bersama mengenai ketulusan hati. Ketabahan hati dan ketulusan hati adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Ya, di dalam ketabahan dibutuhkan ketulusan, dan ketulusan akan dapat teruji di dalam ketabahan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini terdapat di dalam 2 Korintus 1 ayat 12 dan juga dari Matius 10 ayat yang ke-16 sampai dengan ke-18. Mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Korintus 1 ayat 12, kemudian kita lanjutkan dengan Matius 10 ayat 16 sampai dengan 18. Boleh next slide. Ya, 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-12, demikian firman Tuhan. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberikan kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh, nah perhatikan baik-baik, ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Ya, nah boleh Bapak Ibu dan saudara sekalian memberikan tanda ya di bagian yang tadi, ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi. Oke, kemudian mari kita membuka dari Matius 10 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 18. Ya, Matius 10 ayat yang ke-16 sampai 18 saya akan membacakan buat kita semua.
Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang dimaksud di dalam ayat 18 ini, yaitu yang di bagian sebagai suatu kesaksian bagi mereka, ini adalah bahwa anak-anak Tuhan akan dapat berada dalam satu situasi di mana mereka mungkin sekali menanggalkan imannya. Misal, dengan bentuk menanggalkannya seperti apa? Melakukan kejahatan, ya, memiliki gaya hidup yang menyimpang, ya, dan tidak benar. Lalu orang-orang yang tidak mengenal Allah akan mengatakan, lihat, orang Kristen ternyata melakukan kejahatan. Orang Kristen ternyata melakukan gaya hidup yang menyimpang dan sebaliknya, dan sebagainya maksud saya, ya. Dan yang menjadi sasaran utama di sini, ya, bukanlah orang itu pelakunya, bukan itu yang menjadi sasaran utamanya, tetapi yang menjadi sasaran utama itu adalah kekristenan dan terutama sekali Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita harus waspada di dalam kita menjalani hidup kita. Jangan kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Ya, kita harus selalu mengandalkan Tuhan senantiasa dan memohonkan pimpinan serta bimbingannya untuk kita dapat menjalani hidup kita dengan bijaksana. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kembali kepada ketulusan. Ya, judulnya hari ini adalah ketulusan hati. Nah, ketulusan ya berasal dari kata dasar tulus yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sungguh dan bersih hati. Benar-benar keluar dari hati yang suci, jujur, tidak pura-pura, tidak serong, ya. Dalam bahasa Latin tulus adalah sincerus, yang berarti kudus, murni, asli. Di dalam bahasa Ibrani disebut tamim, yang artinya sempurna, kudus, keseluruhannya dapat dipercaya, memiliki kejujuran, serasi dengan kebenaran, serta fakta. Di dalam bahasa Yunani disebut dengan heilikrines, yang berasal dari dua kata, yaitu heile yang berarti sinar matahari dan krino yang berarti mengadili. Ketika digabungkan menjadi yang namanya heilikrines, maka artinya adalah memiliki kehidupan dan tindakan yang kedapatan murni saat disoroti sinar matahari. Berat ya. Nah, firman Tuhan mengatakan, sekali waktu pekerjaan setiap orang akan diuji. Nah, dari situ akan kelihatan. Apakah sebetulnya dia membangun pekerjaannya itu di dasar pasir atau di atas batu karang yang teguh. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketulusan juga merupakan suatu kualitas kehidupan yang bebas dari kepura-puraan, bebas dari penipuan atau kemunafikan. Orang yang tulus hati akan memiliki kehidupan yang jujur, ya, dan akan terbebas dari skandal, dari gosip, dan mungkin ini sering kita dengar dari pencitraan. Ya. Nah, dari uraian tadi kita bisa mendapati bahwa ketulusan juga bersinggungan dengan integritas. Ya, integritas dapat diartikan sebagai konsistensi antara tindakan, nilai-nilai, cara-cara, standar-standar, harapan-harapan, dan apa yang dihasilkan darinya. Nah, kita baru belum nyampe 10 menit, udah berat ya. Ini lebih beratnya bukan kepada kita secara kognitif Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi ini lebih beratnya kepada introspeksi diri kita sendiri. Apakah kita memiliki ketulusan hati atau tidak? Dari definisi tadi kita udah bisa mengukur sebetulnya ya, seberapa jauh kita memiliki ketulusan hati di dalam kita melakukan berbagai hal yang kita lakukan. Atau kita udah mulai ngerasa gerah nih ya, mulai ngerasa gerah karena udah mulai di dalam tanda kutip dilucuti bahwa kita ternyata ada sebagian hidup kita tidak jujur. Masih ada kemunafikan dalam hidup kita. Gak enak memang, tapi ya bagus ya, berarti kita
firman tersebut benar-benar bekerja gitu dalam kita ya. Kalau kita mendengar firman Tuhan lalu kita merasa baik-baik saja, kita harus hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan lalu kita merasa gelisah, kita merasa tertohok, kita merasa mengena gitu ya, untuk kita harus mengoreksi diri, wah kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena berarti kita masih diberikan kesempatan untuk kita berubah. Ya, kalau kita kesempatannya udah lewat, ya udah mau diapain lagi. Tapi kalau kita masih hari ini mendengar firman Tuhan, lalu Roh Kudus bicara dalam hidup kita dan mengingatkan kita, itu kamu tuh. Kamu masih ada dolak-dalik, kata-katamu masih berbelit-belit, itu kamu masih ada kemunafikan dalam hidupmu, masih ada ketidakjujuran dalam hidupmu. Maka pada hari ini, pagi hari ini saya mengajak kita semua kita bersyukur kepada Tuhan secara pribadi. Karena dengan demikian kita masih ditunjukin, hey, hidupmu ada yang belum beres loh. Ayo perbaiki hidupmu. Ya, kalau orang udah nggak sayang lagi ya Bapak Ibu Saudara sekalian, nggak akan ditegur. Ya, kita nggak mau tahu lagi dengan orang tersebut. Tapi selama kita masih peduli, kita akan tegur dia gitu loh. Nah, ketika firman Tuhan menegur kita, kita juga bersyukur Tuhan masih peduli dengan kita. Ya, ketika kita dengar firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, aduh kena nih saya. Kita bersyukur di situ. Lalu kita menyampaikan permohonan maaf kita kepada Tuhan, mohon ampun dari Tuhan, karena kita masih belum sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Alkitab memberikan nilai yang tinggi sekali terhadap yang namanya ketulusan hati. Ya, kasih harus tulus hati. Ya, Roma 12 ayat 9, kemudian juga 2 Korintus 6 ayat 6. Ya, demikian juga dengan iman. Iman juga harus tulus hati. 1 Timotius 1 ayat 5 mengatakan, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati yang murni, dari iman yang tulus ikhlas. Ya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam Matius 10 ayat 16 sampai dengan 22, ya. Kalau kita baca lagi nanti semua ya. Nah, di sini Tuhan Yesus menyatakan bahwa posisi orang Kristen di dalam dunia ini adalah seperti domba di tengah serigala. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan juga bahwa meskipun kita berada di tengah-tengah serigala, ya, kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, cerdik dan tulus tidak boleh dipisahkan. Ya, tadi tulus dan integritas tidak boleh dipisahkan. Nah, sekarang cerdik dengan tulus juga tidak boleh dipisahkan. Cerdik tanpa disertai dengan ketulusan akan membuat orang jadi licik. Ya. Sebaliknya, ketulusan tanpa disertai dengan kecerdikan akan membuat orang menjadi tidak bijaksana dan dapat menjadi korban penipuan. Ya. Misal nih, ada satu teman kita, katakanlah teman kita begitu berat lah hidupnya, ya. Lalu kita dengan tulus hati kita ingin menolong dia. Nah, tetapi kita harus bisa cerdik dalam hal ini. Bentuk pertolongan apakah yang paling tepat untuk kita berikan kepada dia? Bukan yang kita mau. Ya. Kalau misalkan ada orang sedang memiliki kebutuhan di dalam keuangan. Dia punya masalah keuangan. Mungkin sekali kita memiliki dorongan untuk menolong dia. Dan anggaplah kita punya dananya lebih dari cukup untuk tolong dia. Tetapi apakah itu adalah hal yang tepat untuk dia? Ya, kalau misalkan kita langsung berikan begitu saja uangnya, apakah dia bisa mengelola dana tersebut dan dia keluar dari permasalahannya atau justru membuat dia menjadi lebih bermasalah lagi daripada sebelumnya? Ya. Nah, saya pernah beberapa hari yang lalu itu nonton di YouTube, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengenai orang yang menang lotre. Begitu ya. Lalu kalau saya lihat di situ mereka yang menang lotre itu entah kebetulan entah gimana lah ya. Mereka tuh pada mengalami masalah keuangan gitu dalam kehidupannya mereka. Lalu mereka nekat gitu ya beli lotre gitu. Kalau di Amerika itu legal, kalau di Indonesia itu ilegal kecuali zamannya Porkas, betul ya Pak Epi ya. Zaman Porkas dulu masih legal, kalau sekarang udah enggak. Nah, kemudian mereka mendapatkan kemenangan dan mayoritas dari mereka uang itu tidak menjadi berkat bagi mereka. Mereka menjadi kutuk. Ya, hidup mereka bukannya baik-baik saja, setelah itu malah lebih banyak masalah. Ya, ternyata butuh uang
dapat uang belum tentu jadi berkat. Ya, nah demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita ingin secara tulus hati menolong orang, kita jangan lupakan sisi bijaksana tersebut, ya, cerdik tersebut. Dengan cara apa aku dapat menolong dia? Nah, jawabannya adalah di 2 Korintus 1 ayat 12 tadi Bapak Ibu yang kita baca. Ya, di mana di situ dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan dan kasih karunia Allah. Ada orang begitu bermasalah, kita doakan dulu, Tuhan, apa yang harus aku lakukan terhadap saudara ini? Ya, boleh jadi dia sebetulnya memiliki masalah yang lebih berat daripada sekedar masalah keuangan, tapi yang dia sampaikan adalah masalah keuangannya. Ya, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan saya harus bagaimana? Tuhan yang akan membimbing kita untuk kita bisa bantu saudara kita itu. Dan dengan demikian, pertolongan yang kita salurkan kepadanya itu benar-benar menjadi berkat buat dia. Dia tidak akan jatuh lagi ke situ. Dia bisa bangkit, ya, dan dia bisa memulainya kembali kehidupannya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, dunia di mana kita hidup bukanlah suatu dunia yang ideal. Ya, kita sudah tahu itu ya. Sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, manusia tidak dapat lagi mengenal Tuhan dan tidak dapat lagi mengenali dirinya sendiri ya secara alami. Ya, apapun yang kemudian dipikirkan, dikatakan, dilakukan oleh manusia selalu mengandung unsur dosa. Unsur dosanya ini seperti apa? Manusia berfokus kepada keinginan dirinya sendiri saja. Boleh next slide? Manusia berfokus kepada dirinya sendiri saja. Ya, boleh slide lagi, next lagi. Nah, boleh deh satu lagi, sorry. Kayaknya lagi. Nah, ini ya. Manusia menjadi berfokus kepada keinginannya sendiri saja dan tidak peduli kepada orang lain. Ya, inilah dunia di mana kita berada. Manusia cenderung egosentris, memikirkan melakukan sesuatu itu apa untungnya bagi saya. Ya, nah inilah dunia di mana kita berada. Apa yang diinginkan oleh dunia ini berbeda dengan apa yang dikehendaki Allah, karena memang dunia ini tidak mengenal Allah. Dan ketika kita berbicara, ya, ketika kita berdiri sebagai orang percaya, kita berusaha untuk memelihara hukum-hukum Allah, maka dunia akan membenci kita. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa anak Tuhan tidak akan pernah menderita. Ya, orang Kristen akan dianiaya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Disesah dan hidup menderita karena memelihara kebenaran firman Tuhan. Bukan hidup menderita karena ulahnya sendiri ya, enggak, itu ya resiko. Tapi hidup menderita karena dia berusaha memelihara kebenaran firman Tuhan. Mungkin dia berada dalam satu lingkungan yang korupsinya banyak, dan dia tidak mau korupsi, oleh karena itu dia disingkirkan, dia diasingkan, dikucilkan. Itulah penderitaan karena dia memelihara kebenaran firman Tuhan. Ya, saya pernah mau dicemplungin ke dalam kolam oleh teman-teman saya dulu ya. Karena saya tidak mau bersama-sama dengan mereka. Ya, nonton video porno, saya tidur aja, saya tinggalin mereka gitu. Kayaknya mereka kesel, saya mau dicemplungin ke kolam gitu ya. Cuman lucunya begitu mereka udah mau pegang saya punya tangan dan kaki, saya tiba-tiba melek gitu dan mereka kaget semua gitu ya. Lalu inilah dunia di mana kita berada. Ketika kita berusaha memelihara hukum Allah, dunia akan membenci kita. Kita harus ingat ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa anak Tuhan tidak akan pernah menderita. Ya, tetapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Ya. Sayangnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada ada suatu hal yang sangat disayangkan ketika orang-orang Kristen hanya melihat satu sisi saja dari realita dunia ini, yaitu sisi positifnya saja. Dan entah sengaja atau tidak berusaha untuk tidak melihat sisi negatifnya. Maka tidak heran ketika orang Kristen kemudian mengalami penderitaan, sakit penyakit dan lainnya, orang kemudian mulai marah, mulai menyalahkan Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Kenapa begitu Tuhan? Ya.
setelah kita memahami bahwa dunia ini adalah dunia yang berdosa, kita juga harus dapat selalu waspada agar dapat membedakan antara kebenaran dengan kepalsuan. Kita harus waspada dengan hal-hal seperti ini, tetapi beda dengan curiga. Orang yang curiga ya atau bahkan paranoid akan selalu melihat orang lain itu sebagai musuh yang membahayakan dan dapat merugikan dirinya. Tetapi orang yang waspada akan selalu aktif mengerjakan hal yang benar dan tidak kehilangan kepekaannya. Dia akan langsung peka ketika ada hal-hal yang tidak benar. Kepekaan ini harus dimiliki oleh setiap orang percaya dan hal ini bisa diperoleh dengan pimpinan Roh Kudus dan pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Ya, boleh kembali ke slide yang kedua. Ya, makanya di situ kita bisa melihat di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebagai orang yang waspada, kita harus dapat membedakan beberapa kondisi berikut. Ya, ini kata-katanya agak sulit. Ya, agak berbelit lidah. Ada 4 hal yang kita harus bisa bedakan. Yang pertama, apakah sesuatu itu benar-benar benar? Yang kedua, apakah sesuatu itu benar-benar tidak benar? Ya. Yang ketiga, apakah sesuatu itu tidak benar-benar benar? Ya, saya ulangi, tidak benar-benar benar. Atau bahasa yang lebih mudahnya, tidak sepenuhnya benar, gitu ya. Dan yang keempat, kita harus bisa waspada, apakah sesuatu itu tidak benar-benar tidak benar. Dengan kata lain, tidak sepenuhnya salah. Nah, untuk 2 yang pertama tadi, apakah sesuatu itu benar-benar benar dan sesuatu itu benar-benar tidak benar, untuk 2 hal ini mungkin lebih mudah untuk kita mengidentifikasinya. Misal, adalah sebuah hal yang benar-benar benar bahwa Tuhan Yesus wafat di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan adalah sebuah hal yang benar-benar tidak benar ketika dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak wafat di kayu salib dan tidak bangkit. Nah, untuk yang 2 itu kita langsung bisa identifikasi. Mana yang memang benar-benar benar dan mana yang benar-benar tidak benar. Tetapi kita perlu lebih waspada terhadap yang ketiga dan keempat tadi. Tidak benar-benar benar atau tidak benar-benar tidak benar. Ya, karena keduanya berada di area abu-abu. Ya. Nah, ketika di dalam area abu-abu ini kita benar-benar harus bergantung kepada Tuhan. Kepekaan terhadap hal seperti ini tidak dapat terjadi otomatis, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Namun akan dapat kita peroleh ketika kita melekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus, sebagaimana Ia memberikan dirinya dikenal melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, boleh slide yang berikut. Nah, di sini. Ini slide yang saya ambil dari cuplikan film yang dibangun dari sebuah kisah nyata. Ya. Judul filmnya adalah Band of Brothers. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, orang yang tulus hati, nah ini kita perlu hati-hati ya. Orang yang tulus hati tidak selalu pasti benar. Nah, kadang-kadang orang kan suka mengatakan yang penting hati gitu ya. Tuhan tahu hatiku. Yang penting aku memiliki motivasi yang benar. Hati-hati, tidak pasti benar. Nah, ini ada sebuah kisah mengenai ditemukannya sebuah kamp konsentrasi besar. Ya, jadi kalau zaman Perang Dunia Kedua di Eropa, itu ada yang disebut dengan nama concentration camp atau kamp konsentrasi, di mana orang-orang yang masuk dalam kategori dalam tanda kutip unwanted, tidak diinginkan. Entah karena keturunan Yahudi, entah karena ada cacat, itu mereka akan dibawa ke dalam kamp konsentrasi, ada yang dipekerjakan paksa, tetapi banyak juga yang kemudian dihukum mati. Ya, dihukum matinya macam-macam, ada yang ditembakin sampai akhirnya Jerman berpikir sayang sekali ya peluru dipakai buat nembakin begitu banyak orang yang termasuk kategori unwanted. Lalu akhirnya mereka menemukan cara, ya bagaimana caranya membunuh dengan cepat dan banyak, yaitu masukin ke dalam ruangan besar, ya
diberikan gas beracun di situ. Lalu udahnya mereka pusing lagi. Ini jenazahnya mau diapain? Begitu banyak. Akhirnya dikremasi, begitu aja udah dikremasi gitu ya, dikremasi begitu saja, tanpa tanda pengenal dan lain sebagainya. Dan mereka pun masih kewalahan ya dengan begitu banyaknya jenazah yang harus mereka kremasi. Nah, di dalam gambar ini diceritakan mengenai ditemukan sebuah kamp konsentrasi besar bernama Kaufering. Ya, Kaufering ini terletak di antara kota Landsberg am Lech dan Kaufering di Bavaria, di sebelah tenggara Jerman pada masa Perang Dunia Kedua. Kamp ini merupakan nama umum ya dari sebuah sistem subkamp konsentrasi Dachau. Ya, jadi kompleks besarnya namanya Dachau. Ya, mungkin kita lebih sering mendengar yang namanya Auschwitz ya sebagai suatu kamp konsentrasi paling besar di Eropa saat itu. Jadi ada Auschwitz, ada juga Dachau. Nah, ini salah satu cabangnya Dachau gitu ya, yaitu bernama Kaufering. Nah, kamp ini ditemukan oleh pasukan Amerika Serikat pada tanggal 27 April 1945. Pada saat ditemukan terdapat ratusan atau mungkin ribuan ya tahanan yang telah meninggal dan terdapat ribuan lainnya dalam kondisi yang sangat mengenaskan dengan kondisi luka-luka, sakit penyakit dan kelaparan. Dengan tulus hati, nah ini ya, dengan tulus hati, pasukan Amerika, yaitu di gambar yang paling besar situ ya, kemudian gambar yang agak di bawah sebelah kiri, mereka tuh memberikan makanan, ya, mereka memberikan semua makanan yang mereka punya, ya, punya apa? Punya roti, udah kasih roti, punyanya apa? Daging, udah kasih, semua kasih semua perbendaharaan, kasih, ya. Namun tanpa mereka ketahui, memberikan banyak makanan sekaligus kepada orang yang sudah lama kelaparan justru akan dapat membahayakan nyawa mereka. Ya. Mereka harusnya diberikan makanan bergizi, betul, tapi pelan-pelan. Sampai seluruh organ pencernaan mereka kembali berfungsi dengan baik. Ya, kita jangan membayangkan kondisi para tahanan itu seperti penjara pada umumnya sekarang gitu ya, dengan makanan 3 kali sehari. Enggak, mereka bisa makan 3 hari sekali atau bahkan lebih. Ya, dalam kondisi pencernaan mereka yang sudah bermasalah seperti itu karena kurangnya gizi, lalu tiba-tiba dikasih makanan banyak, bisa-bisa malah meninggal. Ya, lalu ketika pasukan Amerika ini tahu hal tersebut, mereka terpaksa dengan sedih, ya mungkin dengan kecewa, dengan gimana mereka tarik lagi semua makanan yang mereka sudah kasih. Bayangkan kalau apa perasaan para tahanan itu. Mereka merasa sudah dibebaskan, dikasih makanan tapi ditarik lagi, lalu mereka dipenjara lagi. Oh, itu rasanya pasti galau gitu ya, pasti gundah gulana seperti itu. Pasukan Amerika pada saat itu mereka dengan tulus hati mau membantu, tetapi mereka kurang hikmat. Sehingga akhirnya ketulusan mereka bisa mendatangkan masalah lanjutan. Begitu ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebagaimana yang telah disampaikan tadi ya, cerdik dan tulus tidak boleh dipisahkan. Cerdik tanpa ketulusan membuat orang jadi licik. Sebaliknya, ketulusan tanpa kecerdikan akan membuat orang menjadi tidak bijaksana. Ya, segala sesuatu yang diberikan dengan tulus akan bermanfaat. Akan bermanfaat. Tetapi ketika sesuatu itu diberikan dengan tidak tulus, tidak akan bermanfaat. Oleh karena itu diperlukan ketulusan hati di dalam memberi dan melakukan segala hal. Boleh next slide? Ya, next slide lagi. Nah, terdapat beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk kita bisa memiliki ketulusan hati, ya, dan juga kita memiliki hikmat, memiliki kewaspadaan. Nah, yang pertama ya adalah kita harus menyadari bahwa ketulusan hati tidak akan muncul dari hikmat manusia, tetapi dari kasih karunia Allah. Tadi sudah disampaikan bahwa manusia memiliki natur berdosa, sehingga ketulusan yang ada dalam hati manusia pun bisa dipertanyakan. Apakah benar-benar dia tulus? Atau jangan-jangan ada agenda tersembunyi? Nah, oleh karena itu kita benar-benar membutuhkan kasih karunia Allah. Nah,
Yohanes 3 ayat 16 ya mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lukas 5 ayat 32 mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ayat-ayat ini hanya beberapa saja dari begitu banyak ayat yang dapat menjelaskan bahwa Tuhan memiliki ketulusan untuk mengasihi kita, menebus kita, serta menjadikan kita anak-anaknya. Oleh karena kita telah merasakan ketulusan yang Tuhan berikan untuk kita, maka kita dapat melakukan hal yang tulus juga kepada orang lain. Ya, kita udah dikasih dulu. Nah sekarang, yuk kita praktekkan, kita pun memberikan kepada orang lain. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam natur berdosanya, boleh next slide. Nah kita kembali lagi ke slide yang ini. Manusia kemudian menjadi cenderung egosentris, ya, memikirkan kalau melakukan sesuatu apa nih untungnya. Nah kita harus lawan natur berdosa ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus lawan. Ya, dengan kasih Tuhan agar kita dapat benar-benar melakukan sesuatu itu dengan tulus, bukan mencari kepentingan kita sendiri. Sebagai contoh, di dalam dunia kerja adalah suatu hal yang biasa, ya, jika salah satu bentuk penilaian kinerja untuk perhitungan bonus atau kenaikan gaji adalah kontribusi karyawan selama dia bekerja. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika ada orang-orang yang bekerja begitu giat, aktif di dalam berbagai proyek yang dikerjakan oleh perusahaan, bukan karena dia orang yang memang tulus hati, tetapi dia punya agenda sendiri. Ya. Bukan merupakan suatu hal yang salah sih ya kalau orang itu bekerja keras, rajin, disiplin, bahkan harus. Tetapi yang menentukan keberhasilan dia pada akhirnya adalah apakah dia tulus di dalam mengerjakannya atau tidak. Nah, ini jadi ketulusan ya dengan kecerdikan itu harus digabungkan. Kalau dipisah, nah ini jadi masalah. Salah satu contoh yang bisa kita pelajari adalah kasus dari orang yang bernama Richard Severin Fuld Jr. Bu Syari ada pernah dengar nggak namanya? Belum ya. Nah, Richard ini dikenal dengan nama Richard Fuld. Ya. Dia adalah mantan pimpinan dari sebuah bank investasi besar di Amerika bernama Lehman Brothers. Ya. Bagi dunia kerja, dia adalah orang yang bekerja dengan sangat keras, memiliki target dan juga disiplin yang tinggi. Ya, dia bahkan dikenal oleh kolega-koleganya, oleh bawahan-bawahannya sebagai gorila. Gitu ya, the gorillas gitu. Karena dia brutal begitu ya, brutal di dalam bisnis begitu ya. Bagi dunia kerja ini orang yang luar biasa sekali, tetapi dia melakukannya karena mengejar apa? Bukan untuk dia menolong orang banyak, tapi dia punya agenda pribadi yaitu mengejar uang dan ketenaran. Dan akhirnya dia adalah salah satu orang yang mengakibatkan krisis keuangan besar di Amerika pada tahun 2008 yang kemudian menjalar ke berbagai negara di dunia. Nah, ini contoh-contoh negatif, ya. Tetapi kita juga bisa belajar banyak sekali dari tokoh-tokoh iman Kristen yang berjuang untuk mengabarkan Injil serta berdiri dengan kokoh di dalam mempertahankan imannya karena ketulusan hati mereka di dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Sebagai akibatnya, kita saat ini juga memperoleh kesempatan untuk mendengarkan kabar baik, mengenal Allah yang benar, Allah yang sejati. Kemudian kita bertobat dan kita bertumbuh di dalam iman yang benar kepada Tuhan. Next slide. Yang kedua, ya, untuk betul itu. Yang kedua, untuk dapat memiliki ketulusan hati, kita perlu memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Ketulusan hati akan mendatangkan kesukaan dari semua orang, baik orang Kristen maupun non-Kristen. Setiap orang di sekitar kita akan mengetahui apakah yang kita lakukan untuk mereka itu tulus atau tidak. Apakah ada maksud tersembunyi di balik itu.
ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita, maka kita bisa memiliki satu dorongan yang natural untuk membantu mereka. Ya, membantu mereka dengan tulus. Kalau kita tidak memiliki hubungan yang erat, ya, tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang sekitar kita, ketika kita memaksa diri gitu loh untuk nolong dia, untuk membantu dia, itu akan kerasa Bapak Ibu Saudara sekalian dari orang itu. Kita juga bisa merasa begitu ya, kalau ada orang yang gak dekat sama kita tiba-tiba mau ngebantu kita mungkin secara natural akan curiga, ini ada maksud apa begitu ya. Tetapi kalau kita udah dekat dengan seseorang begitu ya, maka secara natural itu akan muncul ingin saling membantu secara tulus. Nah, kalau misalkan kita sulit ya Bapak Ibu untuk kita memiliki ketulusan hati, nah kita coba dari sini. Coba bangun hubungan yang baik dulu dengan sesama kita. Ya. Ketulusan yang dirasakan akan membuat hubungan itu menjadi lebih baik. Entah dalam relasi pekerjaan, usaha, pelayanan, keluarga, maupun pertemanan. Tetapi, jika kita masih membawa agenda kita pribadi, maka kita tidak akan bisa membangun hubungan yang baik dengan sesama kita. Jika kita masih membawa agenda pribadi kita sendiri, maka setiap relasi yang dibangun akan berdasarkan perhitungan untung rugi. Dan kita bisa lupakan aja yang namanya ketulusan hati. Nggak bisa. Ya, oke, berikutnya. Oke, next, boleh. Nah, yang ketiga, untuk dapat memiliki ketulusan hati, kita harus bisa melayani sesama dengan lebih baik. Ya, memang benar ketulusan hati dapat membuat kita melayani sesama lebih baik, tetapi ketika kita berusaha melayani sesama lebih baik, kita juga meningkatkan ketulusan hati di dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi, ketulusan hati bisa membuat kita melayani sesama lebih baik, dan juga melayani sesama lebih baik membuat kita lebih tulus hati. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika kita berbicara mengenai pelayanan, ya, secara khusus pelayanan gerejawi, sebetulnya siapa sih yang kita layani? Nah, ini suatu pertanyaan introspeksi bagi setiap kita. Ketika kita melayani di gereja, siapa yang sebetulnya kita layani? Apakah kita melayani Tuhan atau kita melayani diri kita sendiri? Ketika kita melayani Tuhan, maka terlepas bentuk apapun pelayanan yang kita bawakan, kita akan baik-baik saja. Nah, misalkan, ketika kita berbicara dengan orang lain, kamu di gereja ada pelayanan apa? Oh, saya pelayanannya sebagai usher. Kalau kita mendapatkan feedback dari mereka, oh cuman usher, itu tidak akan membuat kita down. Apa pelayananmu di gereja? Oh, saya seorang WL. Wow, WL, itu pun tidak akan membuat kita bermegah diri. Ya. Pelayanannya apa di gereja? Oh, saya salah satu majelis. Wow. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian dengan pujian seperti itu. Ya, kita harus lebih waspada dengan pujian justru. Karena ketika pujian dari manusia itu diberikan akan membuat kita merasa bangga, ada pride. Dan salah satu senjata favorit iblis itu adalah human pride. Rasa bangga dari manusia. Ya, lalu nanti bagaimana kalau kita ternyata tidak lagi melayani sebagai pelayan yang dilihat banyak orang? Ya, katakanlah bukan lagi pelayanan mimbar. Katakanlah bukan lagi menjadi WL, menjadi usher misalkan. Dikatakan begini, minggu depan kamu jangan WL dulu ya, kamu jadi usher dulu. Kalau kita memang melayani Tuhan, maka kita akan merasakan, oh ya sudah, enggak apa-apa, enggak masalah. Ya, karena di hadapan Tuhan sama. Baik kita yang melayani sebagai usher, melayani sebagai kolektan di beberapa gereja, misalkan melayani di bagian musik, melayani sebagai singer, sebagai WL, ya, melayani sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan di hadapan Tuhan, semua sama. Atau mungkin yang jarang sekali kelihatan, ya, pendoa syafaat. Di hadapan Tuhan sama-sama melayani Tuhan.
Tetapi kemudian dunia ini yang membuat seolah-olah pelayanan yang satu lebih tinggi dari pelayanan yang lain. Ya, lalu kita terjebak di situ. Kamu pendoa syafaat aja ya, ya sudahlah. Tolong sapu gereja, ngerasa tersinggung. Nah, kalau itu ada di antara setiap kita Bapak Ibu Saudara sekalian, itu alarm. Kita lagi melayani siapa? Kalau kita sedang melayani Tuhan, nggak masalah. Kita adalah alat di tangan Tuhan. Mau kita diarahin kemana juga, hayo-hayo aja. Tetapi ketika kita mulai ada pride, ya kita mulai ada kebanggaan akan diri kita sendiri. Lalu kita merasa tersinggung ketika kita tidak diberikan suatu pelayanan tertentu. Hati-hati, siapa yang kamu layani? Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dengan ketulusan hati, Paulus dapat melayani sesama dengan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan jemaat di Korintus. Ya, dan bukan hanya untuk mereka saja, namun juga kita dapat melihat dan merasakan hasil pelayanan dari Paulus tersebut di dalam kehidupan kita sekarang. Banyak hal baik yang akan kita dapat alami jika kita memiliki ketulusan hati di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik dalam bidang usaha, pekerjaan, pelayanan, keluarga, relasi dengan sesama. Ya, kita mungkin tidak bisa melihat langsung apakah hal-hal itu mendatangkan keuntungan pribadi bagi kita atau tidak. Tetapi fokus kita, apakah hidup kita jadi berkat enggak buat orang lain. Di dalam kesempatan ini mari kita coba introspeksi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah kita sudah memiliki ketulusan hati di dalam menjalani hidup kita? Ataukah kita masih berusaha membawa agenda pribadi kita sendiri? Sekali waktu, pekerjaan setiap orang akan diuji. Dan ketika ujian itu tiba, akan kelihatan. Apakah kita memiliki hati yang tulus? Apakah kita memiliki kewaspadaan di dalam hidup kita? Atau justru kita terjebak di dalam delusi kita sendiri. Di mana kita sepertinya mengasihi Tuhan, kita sepertinya memuliakan Tuhan, namun sebetulnya yang kita cari adalah pemuliaan terhadap diri kita sendiri. Ini merupakan satu PR bagi kita semua, bukan hanya bagi saya tapi juga bagi kita semua. Kita harus setiap hari melihat, apakah saya sudah memiliki ketulusan hati hari ini? Apakah saya sudah dengan bijaksana menjalani hidup saya hari ini? Kalau belum, bertobat. Besok, perbaiki. Selagi kesempatannya masih ada. Jangan sampai ketika kita sudah berjerih lelah, lalu ketika kita kembali kepada Bapa di surga, Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Ambiar sudah. Nggak ada waktu lagi untuk memperbaiki diri. Maka di pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, baik yang melihat melalui Zoom ataupun yang nanti malam atau kapanpun melalui YouTube, Bapak Ibu Saudara sekalian di sini, mari kita tanya diri kita sendiri. Di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam relasi kita, apakah kita memiliki ketulusan hati? Apakah kita memiliki kewaspadaan? Apakah kita melayani Allah yang maha tinggi atau kita melayani diri kita sendiri? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah firman Tuhan terus menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah kasih Tuhan terus menuntun setiap langkah hidup kami. Sehingga kami boleh dengan bijaksana menjalani hidup kami. Kami boleh memiliki ketulusan hati, namun kami juga memiliki kewaspadaan. Kami memiliki hati yang tulus, tetapi kami juga cerdik. Dengan hikmat yang bukan berasal dari kami, tapi yang berasal dari Tuhan. Dari anugerah Tuhan. Sehingga kami dapat dengan jelas menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami boleh memaksimalkan semua potensi yang Tuhan berikan bukan untuk kemuliaan kami, tetapi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami boleh menjalani hidup kami dalam takut akan Engkau. Dan mampukanlah kami ya Tuhan, untuk kami menjadi saluran berkat, untuk kami boleh menjadi rekan sekerja Tuhan, sebagaimana yang Tuhan kehendaki,
Sehingga hidup yang kami jalani adalah suatu kehidupan yang penuh, suatu kehidupan yang maksimal di dalam Tuhan. Dan di atas semuanya itu biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Satu pelajaran yang penting, yang baik kita ambil hari ini. Mari kita memiliki ketulusan. Namun ketulusan juga perlu didampingi dengan hikmat. Ada banyak orang yang maksudnya tulus memberikan bantuan, tetapi berujung akhirnya kepada petaka, ya, sebab dianggap kristenisasi. Ada banyak gitu peristiwa seperti itu. Jadi kita perlu dalam segala sesuatu kita harus lakukan dengan tulus, tapi kita perlu minta hikmat Tuhan bagaimana harus melakukannya, ya. Jadi hari ini kita belajar sesuatu yang penting, yang baik untuk kita bisa lakukan dalam hidup ini. Puji Tuhan, doakan nanti jam 3 sore kita akan adakan baptisan air. Ya, doakan biar semuanya boleh jalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji Dengan rasa syukur kami panjatkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini. Biarlah pujian penyembahan umatmu berkenan di hadapan hadirat-Mu. Biarlah firman yang sudah ditaburkan itu juga boleh tertanam dalam hati kami.
dan kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam keseharian hidup kami. Bapa, saat ini kami memohon pimpinan-Mu bagi saudara-saudara kami yang ada di dalam masih perjalanan kembali ke Jakarta, ke tempat rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau kiranya menyertai mereka dalam perjalanan. Dijauhkan dari celaka dan malapetaka, tibakan mereka dengan selamat. Terima kasih ya Bapak. Dan kiranya kami boleh kembali di waktu-waktu yang akan datang. Di dalam komsel kami akan kembali untuk berkumpul bersama Tuhan, bersekutu bersama. Kami boleh membahas, kami boleh men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh saling menguatkan, saling diteguhkan, saling mendoakan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu. Dalam pekerjaan mereka Tuhan berkati, dalam studi mereka Tuhan berkati, dalam usaha apapun yang mereka lakukan Tuhan memberkati. Makasih ya Tuhan. Bapak, Engkau juga yang memimpin Tuhan baptisan air jam 3 nanti. Engkau sendiri yang akan juga turut campur tangan ya Bapak. Biar kiranya Tuhan kami bersyukur untuk perkenanan Tuhan atas kami ya Bapak. Kami percaya ketika seorang menyerahkan diri kepada Tuhan, bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia memperoleh keselamatan dan beribu-ribu malaikat di surga bersorak-sorai. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, curahkan berkat-Mu bagi umat-Mu. Mari para kekasih Tuhan, angkat tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan mengaruniakan kepadamu kasih karunia-Nya. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebab itu terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah, yang intim dari Roh Kudus akan menyertai hidup kita sekalian di dalam takut akan Tuhan, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus yang percaya kita katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Urapilah kami Tuhan, menjalankan visi dan misi-Mu, menjadi gereja yang sehat, kuat, dan bertumbuh. Hidup menjadi jemaat yang berkenan kepada Allah, menjadi jemaat yang berfungsi sebagai terang dan terang dunia. Pakai kami Tuhan, GBI Gading Serpong, untuk menggenapi rencana, untuk menggenapi rencana-Mu, menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu. Silakan duduk, silakan bersatu sebentar. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.